Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit. Oke. Maaf nih saya belum sempat cek UTS mungkin minggu ini ya. Absensinya kondisi untuk materi ini Oke, saya mau tanya di sini mungkin yang hadir dulu ya, yang di sini. Kemarin kan kalian sempat isi ini, mau konfirmasi lebih lanjut aja. Yang mengenai UTS kemarin kan ada ya, saya minta kemarin kan ada yang lewat kantor sama e-learning. Nah, saya mau tanya kembali. Di sini kebetulan ada dua sih, yang ini ada Aulia udah kirim juga, ada info juga, ada Erlan udah join belum? Erlan belum join. Oke. Berarti semua yang ada di sini dari e-learning ya, kecuali Aulia ya, benar? Iya, Pak. Saya UTS juga di e-learning, Pak, jadinya. Tapi kalau yang tugas-tugas yang kuis itu saya kerjain. Kalau yang tugas yang di e-learning nggak saya kerjain. Oke. Jadi gini, jadi bingung saya. Jadi gini, kalau tugasnya memang sebenarnya kalau di e-learning cuma ada dua ya. Yang apa namanya, seingat saya itu ada dua. Pertama itu adalah yang kalau coba saya yang instalasi tutorial instalasi Windows. Kedua, sebentar saya dulu. Yang kedua itu yang skill lab sih. Kalau bisa sih Aulia dicoba lagi ini deh, apa namanya, yang UTS di open course-nya masih bisa lebih baik lagi sih harusnya. Itu udah bagus sih, cuman baiknya lebih baikin lagi. Oke, ini sebentar. Tugas 1 berarti enggak. Tugas 2 itu cuma 1 sama 2 ya. Berarti yang kedua adalah tentang command line ya, command line. Jadi ada apa namanya? Command line di Linux pakai terminal. Tinggal di ini aja sih, harusnya kalian mudah sih ini. Dan untuk yang apa namanya, nggak apa-apa juga kalau di apa namanya dari yang e-learning. Cuman kalau emang kamu pengen apa ya, istilahnya pengambil aman gitu ya, jadi kamu ngerjain dua-duanya. Jadi harus kamu kerjain juga yang tugas 1 sama tugas 2-nya gitu. Karena cuma 2 tugas ya kalau di apa namanya di open course kan kuis seperti itu kan. Seperti itu sih, tinggal di submit aja kalau emang toh kamu pengen di e-learning juga gitu.
Yang UTS memang belum saya periksa juga. Kemarin Sabtu Minggu saya ada keluar, jadi belum sempat saya periksa satu-satu. Soalnya minggu ini selesai sih. Oh, berkurang lagi. Berkurang dua ya, Aulia sama misalnya 39, 19, kemarin 24. Aulia, kamu tahu nggak selain kamu siapa yang ngerjain di open course? Nggak tahu Pak kalau itu. Masih takutnya ada. Erlan memang sempat bilang di tadi situ sih di open course, teman yang lainnya ini saya takut nanti deh kalau tinggal kita tungguin sekalian. Masih 12. Jangan lupa di absennya dulu. Kalau yang ngerjain di open course sih absensinya ya 100% sih jadinya, karena nggak ada absensi jatuhnya. Saya di reminder juga sama Pak Aziz untuk isi ini ya, karena saya biasanya isinya terakhir kan di pas mau UAS saya rekap langsung semuanya. Oke, jangan lupa diisi dulu sebelum kita masuk ke materi. Soalnya mudah kan UTS-nya. Semua di ininya. Sudah diisi absensi ininya. Sudah saya share di ini. Saya share linknya di chat. Erlan boleh tanya? Kamu tahu nggak selain kamu yang ngerjain UTS di open course? Karena dari link kemarin baru 2 yang konfirmasi. Kenapa Pak? Bapak? Ya. Jadi kamu tahu nggak yang selain kamu yang ngerjain UTS di open course, kamu tahu nggak siapa aja yang ngerjain UTS di open course? Yang di open course maksudnya? Selain kamu yang ngerjakan UTS kan saya pernah kirim link kan sebelum kita UTS kan. Mau Ya. tanya nih yang ngerjain di open course siapa aja sama di learning siapa aja gitu kan. Nah, saya kan saya cek kan yang ngerjain ini kan ada kurang lebih 19 orang. Iya, Pak. 19 orang otomatis kan kurang lebih masih kurang 6 orang lagi gitu. Kalau misalnya dikurangin kamu sama si Puspa kan otomatis kurang 4 orang lagi lah gitu. Jadi ada kurang 4 orang lagi nih yang belum submit, antara belum submit atau mereka mengundurkan diri, itu aja sih. Oh, kalau untuk itu kurang tahu sih Pak saya. Oke. Siapanya aja. Ayo, apa-apa. Oke, kalau gitu sudah isi ininya, absensinya. Sudah, Pak. Saya baca dulu. Saya bisa.
Sekarang tanggal 1. Yang lain yang belum? Oke, saya coba panggil dulu deh kalau gitu. Yang dipanggil namanya, tolong dinyalakan videonya sebentar. Di sini pertama ada satu Oli ya, Intan Ratnasari. Intan. Intan, ada di tempat kah? Ada, Pak. Oke. Oke, baik, terima kasih. Ada Aulia Puspa Nabila. Hadir, Pak. Baik. Terima kasih. Firly Adinda Putri Az-Zahra. Hadir, Pak. Terima kasih. Kamalia Mardia. Hadir, Pak. Kamalia, tadi jaringannya lagi jelek. Oke, baik. Lalu Zulfa Malika Amana. Zulfa. Oke, jangan lupa tempat ya. Lalu ada Ronaldo Emmanuel Jelira. Hadir, Pak, hadir. Baik, terima kasih. Nana Irmanto. Hadir. Oke. Laude Muhammad Osama Abdillah. Hadir, Pak. Ada Aditya Duta Ramadan. Hadir, Pak. Lalu Rio Riansyah. Hadir, Pak. Oke, baik, sebentar saya coba cek dulu yang belum submit itu siapa.
Sebentar, saya coba dulu yang Journal submission. Oh, nggak bisa jawab ternyata. Oke, saya coba dari atas dulu deh. Maaf Pak, ini belum ter-share screen atau gimana ya Pak? Belum saya screen sebentar. Ini saya mau sharing ke kalian nama-nama yang belum apa ya, ada beberapa nama-nama yang belum ini belum submit. Tadi dia nanya soalnya, mungkin bisa bantu, kasihan sih. Saya ingatkan. Saya belum cek ke e-learning sih, open course yang ininya. Nah, ada yang tahu dari nama-nama saya taruh di Excel coba.
nama-namanya. Saya juga filenya mungkin ada yang tahu. Bisa tolong diingatkan juga ke yang lain. Soalnya saya di beberapa penakaman mungkin kemarin ada yang lupa submit sih. Sampai pas ditanya sama bagian akademik baru submit. Namanya saya dari ngambil e-learning. Oke, kita masuk ke materi. Yang belum ini isi absen, silakan absen. Materi kita ini hari ini nggak banyak. Sedikit mengulas tentang sejarah Linux dan perkembangannya, sejarah Unix dan Linux, sejarah Unix dan Linux serta perkembangannya. Oke. Nah, di sini sejarahnya mungkin nggak beda jauh dari yang pernah kita bahas di awal. Cuman ini lebih sedikit mendetail. Jadi Unix ini secara sejarahnya pertama-tama apa namanya diawali oleh peneliti muda namanya Ken Thompson yang kalau di sini disebutkan hobinya apa namanya ya suka ngotak-atik lah intinya, suka ngoprek ya. Itu punya hobi yang mereka memiliki nilai miliaran dolar yang melibatkan universitas, perusahaan, pemerintahan, dan dunia internasional. Yang seperti sebelum yang materi kita bahas pada tahun 1940 sampai 1950 itu apa namanya sistem operasi itu belum ada ya, baru secara apa ya namanya mesin tuh dioperasikan dengan punch card. Yang baru pada tahun 1950 General Motors, IBM rilis sistem operasi. Tapi pada saat itu masih sebatas manuali dengan bentuk apa namanya ya dilakukan satu-satu, di mana apa namanya dilakukan satu dalam grup atau antrian ya, dan operasinya ya plus minus sama kali. Lalu pada tahun 1964 IBM mengumumkan sistem operasi berbasis sistem 360. Nah, di sini sistem ini didesain dengan konfigurasi hardware yang memberikan kemampuan lebih besar mendukung time sharing dalam jumlah user serta secara interaktif berkomunikasi dengan komputer melalui terminal terkoneksi pada komputer. Nah, di sini masing-masing pengembang apa namanya rumah teknologi berdasarkan seperti TSS dari IBM dan CTSS dari MIT. Nah, di sini MIT menciptakan namanya Multic ya, yang mana pada saat itu sistem operasi yang menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, yang dari situlah yang mengilhami desain sebuah sistem operasi Unix. Nah, lalu
Yang populer pada saat itu ya sistem operasinya multi-user, multitasking. Dan sini baru dimulai kita laboratorium Bell memiliki sebuah laboratorium AT&T, yaitu American Telephone and Telegraph, yang bekerja sama dengan MIT dan General Electric. Ya. Mulai sebuah proyek menghasilkan sebuah sistem operasi yang bernama Multic. Multic itu ada multiplexed information dan information service. Multic juga memiliki keunggulan berupa multiprosesor, multi-user, dan hierarki directory struktur. Nah, lalu AT&T pada 1968 dengan proyeknya karena kurang relevan, karena dengan apa yang diharapkan, dan beberapa programmer masih tetap eksis dalam keterlibatan proyek Multic ini secara tidak formal. Nah, jadi pada saat itu karena Multicnya enggak ini, secara tidak formal mereka masih melanjutkan beberapa pengembangannya secara mandiri. Nah, pengembangnya itu si Cam Thompson, Dennis Ritchie, Ruth Hanaday, dan Doug McClory ya. Sehingga pada awal tahun 19 itu lahirlah sebuah sistem operasi baru bernama Unix. Nah, Brian Kernighan merupakan salah satu peneliti lain dari Bell Labs yang memberikan nama pada sistem operasi dengan nama Unix. Cam Thompson dan Dennis Ritchie, yang mana keduanya merupakan developer bahasa C. Dan para peneliti di AT&T, Bell Laboratories Amerika membuat versi awal dari sistem operasi Unix dengan nama Unix, ya mirip penyebutannya, yaitu Uniplexed Information dan Computing Service yang tulis menggunakan bahasa assembly. Nah, sini Unix ini bersifat portable, jadi awalnya pakai bahasa assembly, lalu pada tahun 1973 Dennis Ritchie dan Ken Thompson menulis ulang kenal pada sistem operasi Unix menggunakan bahasa C, sehingga Unix ini menjadi portable karena menggunakan bahasa C. Pengembangan Unix lagi itu dari Berkeley Unix. Jadi salah satu jadi pada waktu itu banyak universitas memperoleh Unix versi 6. Pada mulanya adalah Universitas California dari Berkeley. Karena kode semuanya lengkap, Berkeley mampu modifikasi sistem secara substansial, dibantu oleh hibah dari ARPA, yaitu Advanced Research Project Agency. Lalu Badan Riset Tingkatan Departemen Pertahanan AS Berkeley memproduksi dan merilis versi perbaikan dari PDP 11 yang disebut dengan BSD ya. Jadi first BSD itu First Berkeley Software Distribution. Lalu dikembangkan jadi 2BSD, untuk PDP 11 masih penting adalah 2BSD dan penerusnya. 4BSD untuk fax, dan di sini meskipun AT&T memiliki versi fax UNDC yang disebut 32V versi 7-nya, dan sebaliknya ada perbaikan-perbaikan pada 4BSD ya. Perbaikannya yaitu penggunaan memori, virtual, dan paging, memungkinkan nama file menjadi lebih panjang 14 karakter, penanganan sinyal dibuat lebih handal, dan networking protokol, TCP, dan IP. Berkali juga menambahkan sejumlah besar program utilitas Unix, seperti editor baru U2V, Shell, atau CSH, compiler Pascal, Lisp, dan lain sebagainya. Dan karena banyak berkembangnya Unix, maka lahirlah POSIX ya, yaitu Portable Operating System standar. Di banyaknya Unix berkembang, maka diperlukanlah sebuah kontrol untuk pada sistem operasi. Lahirnya POSIX ini adalah merupakan komite dari
IEEE ya, di Institute of Electrical and Electronic Engineer merupakan standar 1001 pada 1986. Tujuannya untuk menetapkan standarisasi standar Unix, terutama pada hal kernel Unix. Dan sejak itu maka muncullah berbagai macam versi Unix. Nah, ini juga ada Linux versi Unix juga. Satu di antara jenis yang dibuat oleh AS Tannenbaum untuk tujuan pendidikan. Jadi Linux ini adalah salah satu sistem Unix pertama berbasis desain microkernel. Ide di microkernel adalah menyediakan fungsionalitas minimal dikenal untuk membuatnya handal dan efisien. Nah, akibatnya manajemen memori dan sistem file didorong keluar oleh proses pengguna. Kernel menangani pesan yang lewat di antara proses lainnya. Karena terdapat 1.600 barisi dan 800 baris pada assembler. Versi Unix yang tujuan untuk lebih ke pendidikan, sekolah universitas. Nah, ada pengamanan Unix yang fokus membangun sistem yang handal dan dapat diandalkan secara otomatis melakukan berbagai ketangkasan pada pendahulunya. Nah, masuk ke Linux-nya. Nah, dari kode Unix ini maka lahirlah Linux. Jadi source code Unix ini dikembangkan oleh Linus Torvalds, oleh mahasiswa Universitas Helsinki. Pada waktu itu kemudian dijadikan sebagai referensi untuk membuat sistem operasi baru yang gratis, yang source code-nya bisa diakses secara umum. Sistem operasi ini kemudian diberi nama Linux. Linux menggunakan tool-tool dari Free Foundation Software yang berlisensi GNU, kemudian menjadikan Linux sebuah sistem operasi, yaitu dia memasukkan program-program yang juga terdiri dari lisensi GNU. Nah, inilah titik awal dari sistem operasi yang dikembangkan, diimplementasikan pada tahun 1960-an. Yang pertama kali dirilis pada 1970. Nah, karena ketersediaannya dan kebebasan yang tinggi menyebabkan dapat digunakan dan disalin dan dimodifikasi secara luas oleh institusi akademik dan pebisnis. Nah, Linux ini juga bersifat multi-user dan multitasking dan dapat berjalan di berbagai platform, termasuk prosesor Intel 386 yang lebih tinggi. Linux sekarang merupakan standar OS yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan OS komersil dengan kemampuan setara bahkan lebih. Lingkungan operasi itu adanya ratusan program termasuk interpreter, editor utilitas, perangkat ganti mendukung aktivitas, ada sleep, TLP, dan interoperabilitas. Perangkat lunak yang reliable termasuk versi pengembangan terakhir kelompok pengembang yang tersebar di seluruh dunia. Jadi sejarah Linux berkaitan dengan GNU, di mana GNU yang mulai pada tahun 1984 memiliki tujuan untuk membuat sebuah sistem operasi kompatibel dengan Unix dan lengkap secara total terdiri atas perangkat lunak yang bebas. Nah, di sini Linux berkembang sedemikian rupa, maka terlahirlah banyak distro ya. Namun demikian perlu diketahui bahwa si Linus Torvalds ini pernah menggunakan MS PowerPoint untuk menggunakan Linux dan konsep open source pada publik. Faktor tersebut akhirnya mendorong beberapa developer untuk membuat program-program di luar daripada sistem operasi sendiri sebagai pelengkap pada keberadaan Linux, seperti OpenOffice untuk menggunakan MS Office, IB Word untuk MS Word, IRC menggantikan MIRC, Gmail menggantikan Outlook Express, dan GMP untuk menggantikan Photoshop dan lain sebagainya. Intinya membebaskan diri dari ketergantungan pada program yang bersifat komersil. Yang mana ya ketika kalian sudah pernah coba, kalian pernah praktekkan juga, ketika sudah menginstal Linux itu ada pilihan di mana kita bisa menginstal beberapa aplikasi ya, beberapa aplikasi
yang apa namanya, ada yang minimalis, ada yang normal. Minimalis atau default gitu ya kemarin itu. Ini jauh lebih efisien ya. Berbeda halnya dengan Windows, ketika selesai menginstall, perlu dilanjutkan menginstal untuk Office-nya, dilanjutkan dengan beberapa driver. Lalu dengan adanya environment seperti Genome dan KDE serta lainnya telah mengubah Linux menjadi user-friendly dan tampilan adalah grafis. Nah, di sini Linux tidaklah mekanisme sistem operasi yang bersifat free atau gratis. Dan Linux tidaklah murah, melainkan sistem operasi yang bersifat free atau gratis yang didistribusikan secara bebas, lengkap beserta source code-nya. Berikut beberapa alasan mengapa menggunakan sistem operasi Linux pada komputer, yaitu open source, multitasking. Open source berarti kita bisa melihat source code-nya. Multitasking, Linux memang multitasking. Dapat menjalankan program sekaligus dalam waktu yang bersamaan, baik tampilan teks maupun tampilan grafis. Bebas driver, memang nggak sepenuhnya, tapi mungkin kalau kalian pernah lihat ininya di Ono, amannya kalau pakai Linux adalah di versi yang sudah dikeluarkan setahun, karena biasanya driver udah ada. Tapi kalau yang masih baru biasanya masih agak-agak belum tulis. Banyak komunitas. Ada komunitasnya banyak, jadi banyak artikel yang tulis mengenai Linux dan dapat kita baca buat sebagai referensi. Bebas virus. Nah, saat ini Linux bebas virus hanya karena ya istilahnya open source, bukan komersial, nggak ada duitnya juga. Jadi yang banyak diserang adalah DOS dan Windows ya. Penggunaan memori di sini Linux ada memori virtualnya. Jadi lebih lebih cepat. Ada swap-nya. Oh iya, nanti deh habis ini kita bahas. Stabil, jika hanya memiliki di sini stabil, karena nggak perlu restart. Akses sistem file ini mendukung berbagai akses sistem file berbeda ya. Linux dapat membaca file DOS, Windows, Linux bahkan dan masih banyak lagi lainnya. Kelengkapan program. Jadi kalau Linux bisa sudah terinstall secara otomatis ketika berhasil menginstal Linux. Karena pada awal instalasi ada beberapa paket yang bisa kita klik-klik gitu. Jumlah partisi. Nah, kalau di sini pengguna pasti tidak menggunakan abjad sebagaimana Windows, dia lebih menggunakan file directory yang mengacu pada angka sehingga dapat dipastikan bahwa jumlahnya tidak terbatas. Nah, logo Linux-nya agak sedikit unik di sini. Awalnya logo Linux itu belum ada sampai pada awalnya ketika si Linux-nya sedang jalan-jalan. Jadinya itu digigit sama penguin. Nah, semenjak saat itulah Linux itu ya terinspirasi dari situlah, makanya Linux itu tampilannya penguin gitu ya, penguin sedang duduk. Nah, di sini distronya Linux ini berbagai macam distro. Mungkin kalau kalian bisa tahu juga ada yang di Indonesia itu kan blank on ya. Kita baru lihat ternyata bagus juga, mirip-mirip iMac jadi macOS. Tampilan desktopnya. Jadi ada dock di bawahnya, menunya kalau di sampingnya di bawah. Seperti itu sih. Menarik. Jadi kembali lagi di sini banyak distronya juga banyak. Kalau ditanya mana yang paling baik, ya nggak ada yang paling, mungkin lebih tepatnya sesuai kebutuhan. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan gitu. Kayak Red Hat biasanya buat enterprise, yang saya tahu kebanyakan itu buat enterprise, buat server segala macam. Walaupun sebenarnya bisa-bisa aja dia pakai Ubuntu buat server bisa, Debian bisa, cuman perlu diinstal segala macam. Tapi kalau kita beli Red Hat yang versi corporate-nya
Itu udah ya lebih mudah lah. Intinya seperti itu. Sampai sini mau ditanya? Nah, kalau kembali lagi ke yang belum UTS, ya di sini ada beberapa nama dapur keluar sih benar. Cuma ada Grassberg. Ada Grassberg nggak di sini? Ya, sampai sini udah mau ditanya? Atau mau ditanya tentang yang lainnya? Ada yang tahu Muhammad Gazia di mana? Jadi ada beberapa nama yang belum submit sih. Saya nggak tahu dia yang belum. Sekarang saya belum ngecek ke open source ya. Pak, boleh bertanya Ya, silakan. ini tentang SQLite kemarin, Pak. Ah, Waktu saya install SQLite, itu pas di Ubuntu file manajernya itu, atau kalau di Windows namanya file explorer, itu nggak bisa dibuka, Pak. sebentar. Suara kamu kecil banget ya, apa bentar. Saya lagi nyari monitor. Saya coba mau ya. Ini, Pak, yang SQLite kemarin, Iya. itu pas saya udah selesai install, terus file manager itu nggak bisa kebuka, Pak. Kalau di Windows kan namanya file explorer. Di Linux, Ubuntu itu namanya Nautilus. Nah, itu file manajernya jadi nggak bisa kebuka, Pak. Kenapa ya, Pak? Jadi saya juga kurang tahu kalau itu ya, kalau nggak bisa kebuka. Oh iya. Tapi oke nggak bisa ya. Memang kemarin saya juga kejadian sih sempat nggak bisa kebuka gitu. Cuman apa namanya pas saya dipakai, saya kan ada dua laptop. Dua laptopnya itu kan satu punya kantor, satu lagi punya personal. Punya personal. Nah, punya personal itu masih bisa kebuka. Itu yang agak aneh, saya juga bingung. Punya personal bisa, punya kantor nggak mau. Akhirnya saya install ulang lagi gitu. Kalau ditanya ini saya juga belum terlalu paham untuk yang Linux-nya sebenarnya, karena dulu saya pikirnya cuma membuat pemakaian standar sebenarnya, bukan lebih apa ya, mungkin nggak kayak Pak Ono ya, lebih expert banyak buat apa sih namanya, buat jaringan, buat ini lah. Tapi SQL sendiri sebenarnya kalau SQL itu kan yang versi Windows-nya bisa lebih mudahnya sih kalau SQL itu versi Windows-nya itu pakai SQL Studio. Itu lebih mudah. Secara tampilannya lebih mudah, jadi tampilannya nggak hitam semua. Nah, kayak MySQL kita juga lihat SQL hitam semua, yang pakainya pakai command prompt. Kalau yang ini bentuknya di Windows seperti itu, apa juga namanya di SQL Studio. SQL Studio kalau misalnya ini. Di SQL-nya doang.
Oh ini proses kalian bentuknya kayak gini. Dua. Kayak seperti ini. Ini lebih mudah sih. Jadi tinggal buat database-nya dulu. Ini database, kalau itu kan pakainya ini. Nah baru di query-nya sih. Kalau kemarin kan kita dari buat database-nya juga pakainya pakai command line. Sih kalau secara ini sama nggak? Sama sih. Secara perintah sama. Mungkin kalau sedikit beda ya. Gitu. Ada lagi mau ditanya di sini? Saya kemarin coba untuk cari-cari solvingnya gitu, pas saya googling kok nggak ada. Pas diklik itunya kan nggak bisa kebuka kan, ya nggak elah. Diklik file manajernya tuh dia nggak mau kebuka. Nggak bisa buka jadinya. Iya betul, nggak bisa kebuka. Kemarin juga saya gitu, cuma pas saya coba di apa namanya di laptop kantor iya, di laptop pribadi masih bisa. Itu agak bingung sih saya juga. Apa mungkin kan kalau di device kalian itu suka muncul ini nggak sih, suruh enroll mock gitu. Kenapa Pak? Diminta suruh enroll mock, MOK, enroll MOK gitu. Itu biasanya karena apa, bootable secure-nya diaktifin. Jadi kan di BIOS tuh ada bootable secure kan. Iya Pak. Nah, biasanya beberapa laptop ketika bootable secure-nya diaktifin, kita diminta enroll mock gitu. Harusnya sih nggak ada pengaruh ke situ sih. Oh, waktu itu nggak ada Pak, nggak ada yang kayak gitu. Iya. Nggak ada yang kayak gitu ya. Salah. Oh, mungkin karena beda ini di BIOS ya. Cuma itu aja sih, saya kemarin juga saya coba cari-cari ininya nggak dapat artikelnya buat apa namanya, buat enable apa Explorer-nya, manajemen filenya. Saya cari-cari maksudnya nggak ada yang ke situ gitu. Mungkin bisa aja. Itu Pak, kan saya terus ngecoba buka file manager pakai itu kan terminal Nautilus MinQ. Nah, habis itu nggak bisa kebuka, terkunci gara-gara ini user bin locked ya SQL3 Lite. Padahal udah saya uninstall juga Pak SQL3 Lite-nya. Kayaknya sih gara-gara di compiler sih, di compiler apa namanya, kan jadi kan kalau saya lihat tutorial dari Pak Ono kan kita minta di compiler ya, di run compilernya itu si SQLite-nya. Cuman kalau saya lihat waktu itu di SQLite-nya langsung nggak minta di compiler sih gitu, cuman kita langsung run SQLite, dia langsung jalan gitu kan, SQLite tadi dia langsung jalan. Habis itu kita langsung buat database-nya jalan. Mungkin di situ sih ininya sebabnya gitu ya, sebab kenapa dia nggak mau gitu. Jadi setelah habis di compilernya jalan, mungkin perlu tapi aneh juga sih, harusnya sih udah mati otomatis si ininya, compiler ketika udah nggak dipakai, udah di-exit keluar gitu. Cuman dia lock, baru di-unlock gitu ya. Susah juga.
belum kebayang saya. Nantilah saya coba lagi dah. Atau saya coba tanya ke Pak Ono. Atau boleh dikirimin ke saya ininya notification-nya, Erlan. Ya Pak, udah saya ini Pak, uninstall ulang. Oh iya udah. Iya sih, cara paling gampang gitu memang. Untungnya nginstal Linux sebentar ya, nginstal si Ubuntu sebentar, nggak lama, nggak selama Windows. Oke, yang lainnya dia mau ditanya. Tapi Erlan, kamu secara ini paham nggak SQL itu buat apa gitu? Kalau itu buat bikin database seperti table gitu kan Pak, seperti Excel. Iya betul benar. Ya memang intinya dia apa namanya database, yang dimana kalau database biasanya, dimana sebenarnya database bentuknya macam-macam gitu kan, toolsnya macam-macam. Ada orang pakainya pakai Excel bisa, pakai Word bisa, cuman kan yang lebih apa namanya struktur itu iya pakainya SQL gitu. Ini apa namanya sistemnya gitu. Pakainya SQL yang kompatibel ke berbagai macam pemrograman kayak entah PHP lah, entah Laravel lah, entah ada .NET lah, Java lah, lebih ke situ sih. Walaupun sebenarnya itu bisa dipakai juga pakai seperti Microsoft Access. Microsoft Access itu bisa, cuman itu dia banyak errornya di sana gitu. Karena agak berat. Seperti itu sih. Oke, mungkin ada yang lain. Ada yang mau ditanya yang lainnya? Kalau enggak, baik. Kalau tidak ada yang ditanya kembali, saya tutup perkuliahan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Boleh yang ini, yang apa namanya, yang kalian tahu nama teman-teman kalian tuh yang UTS-nya belum. Saya lihat ada Gazia. Gazia itu masih ada kan ya? Pak, kayaknya Gazia sudah keluar deh, Pak. Oh, keluar ya? Ada Graceboard. Graceboard keluar juga, Pak? Oh, belum, Pak. Masih aktif kok. Nah, itu dia tuh kayaknya sering lupa submit gitu. Saya nggak tahu dia. Karena semester kemarin UTS-nya juga nggak kekumpul gitu. Antara lupa apa gimana? Boleh tolong diingetin. Oh iya, Pak. Boleh, Pak. Saya ingatnya ada Gazia, karena waktu itu pernah ketemu. Ya mungkin bisa dilihat dari listnya gitu, di situ diingatkan temannya. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Pak, maaf, Pak. Ya. Tadi saya belum di absen, Pak, kayaknya. Tapi udah isi link. Dia Ya, linknya. sudah, Oh ya udah nggak apa-apa, saya cek nanti. Ada sih udah ada sih. Oh iya, Pak. Oh ya udah ada nih. Oke. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama.